Oke, assalamualaikum seluruh mbak lur, ketemu lagi dengan saya Min Krama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Kali ini kita sedang buka bersama dulur-dulur PSHT Ledingan 2016, dan kebetulan juga di belakang saya ada bukber dari teman-teman IKS PI Kerasakti. Kita langsung ngobrol-ngobrol nanti bersama teman-teman dari IKS PI Kerasakti. Oke dulur-dulur, jadi kini saya sudah berhasil menculik salah satu anggota IKS PI Kerasakti dari ranting Ambuntan, rumahnya Ambuntan. Ya, Ambuntan. Namanya Mas siapa? Ahmad Robi'i, Mas. Ahmad Robi'i. Jadi Ahmad Robi'i ini dulu latihannya di mana, Mas? Di ranting Dasu. Mas Susli berarti ya? Enggak. Saya latihan sama Kak Waris di sana. Tapi ketua rantingnya Mas Susli? Tidak. Lain. Kak Waris. Oh, yang sering ngevlog sama Mas Susli itu ya? Bukan, Mas. Bukan. Beliau berasal dari Batu Putih. Cuman beliau menjadi yang membawa IKS ke ranting Dasu. Suslinya di Ambuntan. Yang Mas Susli itu yang membawa ke Ambuntan. Tapi latihannya di Dasu juga. Iya, itu kan berasal dari Bojonegoro, cuma berpindah ke Dasu. Jadi dulur-dulur, ini ceritanya saya sedang buka bersama sama dulur-dulur PSHT Leting 2016, dan seperti yang saya katakan tadi, kebetulan juga berbarengan sama buka bersamanya teman-teman IKS PI Kerasakti. Ini apa, ranting atau rayon atau apa, Mas? Ini gabungan, Mas. Gabungan. Dari ranting Gapura, dari ranting Giliang, dari ranting Ambuntan dan berbagai-bagai ranting. Komunitas tuh ya? Iya, komunitas. Komunitas apa? Komunitas Pasker Liar, Mas. Liar. Jadi Pasker Liar saya pernah, siapa ya Pasker Liar? Mas Susi Pasker Liar enggak? Bukan, Mas. Bukan. Apa ya? Aku banyak teman-teman IKS sebenarnya. Iya. Jadi ini berarti buka bersamanya komunitas Pasker Liar. Iya. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa komunitas ini anggaplah berdiri sendiri, tidak bernaung di Bawah organisasi. organisasi. Tidak bernaung di organisasi. Sama dengan PSHT. Ada beberapa komunitas di PSHT, yaitu baik Terjal, baik Soreng, itu tidak bernaung atau tidak berada di bawah langsung PSHT. Ya, gitu. Cuma komunitas lah, sekedar kumpul-kumpul. Ya kan, soalnya kalau misalkan kenapa di Sumeneb ini mendirikan komunitas Pasker Liar, karena takutnya ketika ada yang tercoreng itu, yang jelek itu nama Pasker Liarnya, bukan organisasinya. Untuk menjaga sama-sama, Ya. untuk menjaga organisasi ya. Ya. Terus gini, Mas. Satu pertanyaan yang bikin saya tertarik kemarin adalah di KSP itu ada pengesahan jarak jauh dan ada pengesahan langsung ke Padepokan Ya. pusat. Bedanya itu apa? Nah, kan diadakan pengesahan jarak jauh itu kenapa? Karena di Indonesia ini kan banyak sekali, utamanya di IKSPI Kerasakti yang dari berbagai macam daerah. Nah, kenapa diadakan pengesahan jarak jauh? Karena takutnya dari segi biaya, Mas. Yang pertama, ya. Karena ketika misalkan ya, yang dari NTT, yang dari Papua, misalkan pengesahannya disatukan di Madiun, berapa yang dihabiskan? Ongkos. Iya. Kayak gitu ya. Faktor dari itu, Mas. Berarti cuma di faktor lokasi sebenarnya. Iya. Jadi tapi dari prosesi pengesahannya sama lah. Iya, dari, sama. Dari baik di pengesahan jarak jauh maupun pengesahan langsung di
Ya, Padepokan. karena ada komunikasi terlebih dahulu. Misalkan mau mengadakan pengesahan ya, itu pasti komunikasi sama pusat. Iya. Nah, jam-jamnya itu nunggu dari pusat, pasti seperti itu. Oh, ya bisa. Udah mulai muncul di pikiran Iya. saya berarti. Iya ya. Terus gini, Masnya sendiri sudah pernah nyampe ke Padepokan belum? Kalau saya belum pernah, Mas. Soalnya dari segi biaya kan saya masih ada di pondok ya. Ya begitu. Anggaplah kurang afdol kayaknya kalau belum Iya. nyampe. Rencana mau nyampe. Kalau saya pernah nyampe, Pak. Pernah lewat sebenarnya. Kalau di Padepokan IKS itu pernah lewat. Mau masuk ya sungkan lah karena bukan kalau lewat pernah. Karena saya itu kalau ke Madiun naik motor. Ya. Motoran, jadi bisa mampir kemana-mana. Nyampe Surabaya mampir sama dulur-dulur PSAT di Surabaya, nyampe Nganjuk mampir di sana, hanya enak lah. Nah, terus gini, untuk Sumenep sendiri padepokannya ada di mana? Kalau padepokannya itu cabangnya ada di Gapura, terletak di Desa Banjar Timur di sana. Ketua cabangnya Mas siapa? Ketua cabangnya itu Bapak Abdurrahman. Beliau berasal dari Gapura juga. Jadi kemarin saya juga pernah ketemu sama dengan ketua cabang. Ya. Ada sedikit permasalahan antara PSAT dengan IKSPI. Alhamdulillah ketua cabang IKSPI turun langsung ke Gulu-Gulu. Waktu itu permasalahannya bukan dengan Gulu-Gulu sebenarnya. Permasalahannya dengan warga PSAT Dasu. Iya. Cuma karena ya anggota yang Dasu itu termasuk juniornya saya, akhirnya ketua cabang IKSPI minta bantuan ke saya. Akhirnya alhamdulillah kalau permasalahan sekecil apapun kalau segera diurusi tidak akan membesar. Iya. Maka segala sesuatu segera diurusi, segera ditangani. Kan seperti itu, Mas. Iya, Mas. Untuk pengesahan sendiri IKSPI itu tiap tahun ada berapa kali pengesahan? Kalau di KSPI itu kan setiap pengesahan itu per 4 bulan. Per 4 bulan. Nah, terkait Anggaplah 2 kali lah. ya anggap 2 gampangnya. kali ya. Gampangnya. Di dalam 1 tahun anggap 2 kali ya. Terus rata-rata per tahun, karena Sumenep kayaknya perkembangannya juga mulai pesat dan sangat Iya. pesat. Kalau di Sumenep rata-rata per tahun itu mengesahkan berapa anggota? Kalau di Sumenep itu kan pengesahannya per 4 bulan. Per 4 bulan itu kira-kira ada 60 peserta. Berarti 1 tahun 120. Ya, perkiraan seperti itu. Kadang lebih, kadang berkurang begitu. Anggaplah rata-rata. Ya, rata-rata. Terus terakhir, Mas, karena ini mepet, kita harus sholat. Ini habis buka. Monggo saya minta pesan-pesan kepada semua anggota pencaksilat, pesan-pesan perdamaian lah. Ini ya terkait dengan pesan saya pribadi, semua perguruan itu mengajarkan hal-hal yang baik. Cuman oknum-oknum yang menyelewengkan kegiatannya. Mungkin ada kegiatan misalkan ada yang sedikit miring ya. Itu jangan salahkan perguruan. Yang disalahkan itu adalah orang tersendirinya. Iya, oknumnya. Begitu. Jadi kembali ke awal, seperti yang sering saya katakan bahwa setiap perguruan ajarannya pasti baik. Tidak pernah ada perguruan yang mengajarkan buruk. Misalkan, oh sana kamu maling, tidak Ya, pernah. Oh sana tidak. kamu tengkar, tidak akan pernah ngajari itu. Karena yang namanya bela diri adalah membela diri kita sendiri. Ya. Kalau kita diserang, semua perguruan tidak mungkin mengajarkan bahwa kita harus nyerang, harus nyerang ke perguruan lain, geruduk perguruan lain, tidak pernah. Intinya yang namanya bela diri adalah melatih kita untuk membela diri kita ketika kita diserang oleh oknum-oknum atau begal-begal lah istilahnya gitu. Sekali lagi jangan pernah menyalahkan perguruannya, tapi salahkan oknum-oknumnya. Bencilah oknumnya kalau salah, tapi jangan pernah benci perguruannya. Organisasinya. Karena setiap perguruan tidak pernah mengajarkan keburukan, pasti yang diajarkan adalah kebaikan. Ya, Terima kasih Mas sebelumnya, dan semoga kita bisa silaturahmi lagi karena saya memang ada jadwal ke Ampunten dan Dasu. Ya. Nah, nanti tak kabar-kabari. Saya tunggu ya. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih dulu. Terakhir jangan lupa di like, di komen dan di subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.